Tonton videonya sampai habis ya, tetap semangat walau belajar dari rumah. Untuk soal ini itu berkaitan tentang KPK ya, karena ada tanggalnya, ada hari. Nah, berarti kalau berhubungan dengan waktu, kita selesaikan menggunakan cara KPK. Kita lihat di sini soalnya. Denny mengikuti les piano setiap 4 hari sekali. Hadi les piano setiap 5 hari sekali. Sedangkan Badrun les piano setiap 12 hari sekali. Jika pada tanggal 18 Oktober 2017 mereka les piano secara bersama-sama, maka mereka les piano bersama-sama kembali untuk kedua kalinya pada tanggal. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu KPK dari 4, 5, dan 12. Nah, kita akan cari dulu KPK dari 4, 5, dan 12. Ingat, kunci yang ini berarti kita membaginya harus berurutan dengan kunci yang ini ya. Oke, kita bagi 2 terlebih dahulu ya, karena ada yang bisa dibagi 2. Oke, 4 bagi 2 sama dengan 2, 5 bagi 2 nggak bisa, kita tulis 5, 12 bagi 2 sama dengan 6. Maka tidak usah dibulatkan karena ada yang tidak bisa dibagi. Oke, sekarang kita bagi lagi 2 ya, karena masih ada yang bisa dibagi 2. Oke, 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke, 5 bagi 2 sama dengan 5, karena nggak bisa dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, nggak usah dibulatkan karena ada yang tidak bisa dibagi 2. Oke, sekarang bagi 2 lagi. 1, 5, 3 ada yang bisa dibagi 2? Nggak ada ya, berarti kita maju ke angka 3. Nah, ini apakah ada yang bisa dibagi 3? Ada. 1, 5, 3 bisa dibagi, ada yang bisa dibagi 3, maka kita bagi 3. 1 bagi 3 sama dengan 1 ya, karena nggak bisa. 5 bagi 3 sama dengan 5, karena nggak bisa juga. 3 bagi 3 sama dengan 1. Oke, kita lihat di sini menyisakan angka 1, 5, 1. Apakah masih bisa ada yang bisa dibagi 3? Enggak ya, maka kita maju ke 5. Apakah ada yang bisa dibagi 5? Ada, berarti bagi 5. Oke, 1 bagi 5 nggak bisa, maka tulis 1. 5 bagi 5, 1 ya. 1 bagi 5 nggak bisa, jadi kita tulis 1. Ini tidak dibulatkan. Maka kita memperoleh KPK-nya. Nah, KPK-nya adalah yang sebelah kiri ini. Nah, gitu ya. Berarti itu KPK-nya 2 dikali 2 kali 3 kali 5. Nah, maka ini hasilnya 2 kali 2 kan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 5 sama dengan 60. Maka KPK-nya adalah 60. Oke, KPK-nya adalah 60 hari. Mereka les piano bersama-sama itu tanggal 18 Oktober 2017. Karena KPK-nya 60, maka 60 hari setelah tanggal 18 Oktober 2017 itu tanggal berapa? Nah, itulah waktu mereka les bersama-sama lagi ya untuk kedua kalinya. Maka ini tinggal kita tambahkan saja 18 Oktober, kita tambahkan 60 hari. Nah, di sini 18 Oktober ditambah 60 hari. Maka hasilnya adalah 78 ya, 78 Oktober. Apakah ada tanggal 78 Oktober? Nggak ada ya. Nah, berarti ini kita harus kurangkan dengan jumlah hari di bulan Oktober. Nah, hari di bulan Oktober itu ada 31, maka kita kurangi angka 31. Kita kurangi 8 kurang 1, 7 ya, 4. 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, setelah bulan Oktober maka akan jatuh bulan November. Apakah ada tanggal 47 November? Nggak ada ya, maka 47 November ini harus kita kurangkan dengan jumlah hari di bulan November. Jumlah hari bulan November berapa? 30 ya. Nah, berarti ini tinggal kita kurangkan. 7 kurang 0, 7 ya, 4 kurang 3, 1. Nah, maka ini akan jatuh di bulan Desember. Nah, maka hasilnya adalah mereka akan renang bersama-sama lagi pada tanggal 17 Desember. Nah, berarti jawabannya yang B. Nah, seperti itu. Untuk soal ini itu berkaitan dengan mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Nah, di sini ada beberapa pecahan, 23/4, 16/5,
2,325 dan 3,06. Nah, ini harus kita urutkan dari yang terbesar supaya mudah. Nah, Ibu lebih suka menggunakan cara mengubahnya menjadi pecahan desimal gitu ya. Nah, kita sudah tuliskan di sini seperti ini. Nah, 2,325 dan 3,06 itu sudah jadi desimal. Berarti tidak harus kita ubah lagi. Nah, berarti yang harus kita ubah adalah 23/4 dan 16/5. Oke, kita akan ubah dulu 23/4 ya menjadi pecahan desimal. Nah, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, caranya 4 kali 2 sama dengan 8 ya. 8 tambah 3 sama dengan 11. Nah, berarti ini sama aja dengan 11/4. Nah, 11/4 itu sama aja artinya 11 dibagi 4. Maka kita akan hitung nih 11 dibagi 4 itu sama dengan berapa ya? Nah, kita lihat di sini 11 bagi 4. 4 kali berapa ya yang hasilnya dekat dengan 11? Berapa ya? 2 ya. Nah, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, 11 dikurang 8 itu menyisakan angka 3. Nah, 3 dibagi 4 itu nggak bisa. Maka harus kita tambahkan 0 si 3 ini jadi 30. Tapi di sini ditambahkan koma hasilnya karena kita menambahkan 0. Itu syaratnya. Kalau di bawahnya ditambahkan 0 maka di atasnya harus ada koma. Oke, sekarang 30 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya dengan hasilnya dekat dengan 30? 7 ya. Nah, berarti di sini 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Oke, kita kurang 30 dikurang 28 sama dengan 2. Nah, ini 2 dibagi 4 kan nggak bisa ya, maka kita tambahkan saja 0. Tapi di sini nggak usah dikasih koma lagi karena di sini sudah ada koma. Nah, berarti ini tinggal kita bagi saja 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, ini sudah pas berarti hasilnya sama dengan 2,75. Nah, berarti 23/4 sama aja dengan 2,75. Nah, sekarang 16/5 kita akan jadikan ke desimal. 16/5 itu sama aja artinya 16 bagi 5. Nah, berarti ini 16 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 16? 3 ya. Nah, berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Oke, dikurang. Berarti ini menyisakan 1. 1 kan dibagi 5 nggak bisa ya, maka kita tambahkan 0. Tapi di sini harus kita tambahkan koma. Betul ya, 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti hasilnya sama aja dengan 3,2. Nah, 16/5 itu sama aja dengan 3,2. Nah, ini adalah pecahan yang sudah kita ubah ya. Nah, di sini kita mendapatkan angka desimal 2,75, 3,2, 2,325 dan 3,06. Nah, kita lihat di sini ada 2 angka di belakang koma. Ini ada 1 angka di belakang koma. Ini ada 3 angka di belakang koma. Dan ini ada 2 angka di belakang koma. Maka kalian ambil angka di belakang koma yang paling banyak, yaitu ada 3 angka ya. Maka ini yang belum 3 angka, 1, 2, 3 ini harus kita 3 angkakan dengan cara, nah ini kan 2 angka di belakang koma ya, 2,75. Maka kita tambahkan saja dengan 0. Nah, seperti itu. Kita tambahkan saja dengan 0. Nah, ini juga kan 3,2 hanya 1 ya angka di belakang koma, supaya menjadi 3 maka kita tambahkan 0, 2. Nah, kalau ini itu sudah jadi 3 angka di belakang koma, berarti nggak usah ditulis. Nah, di sini 3,06 itu belum 3 angka di belakang koma, baru 2. Maka kita tambahkan 0-nya 1 aja. Nah, gitu. Nah, berarti kita bisa mengurutkan setelah ini. Ini kan 2,750, 3,200, 2,325 dan 3,60. Nah, berarti kita urutkan dari yang paling besar. Di antara keempat ini mana yang paling besar? Betul ya, 3,200. Setelah itu betul 3,60. Setelah itu ya 2,750. Terakhir 2,325. Nah, berarti urutan yang pertama adalah kalau diurutkan dari yang paling besar yaitu 16/5. Setelah 16/5 3,06. Setelah 3,06 maka 2,3/4. Setelah yang terakhir adalah 2,325, maka jawabannya yang B. Nah, seperti itu caranya.
Nah, ini adalah soal yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, di sini ada ibu mempunyai 1/4 kilogram bawang putih. Ia membeli lagi 3/5 kilogram, berarti kalau membeli lagi ditambah ya. Nah, bawang putih tersebut diberikan kepada nenek sebanyak 2/4 kilo. Karena diberikan maka dikurang. Nah, di sini pertanyaannya adalah sisa bawang putih ibu adalah, nah berarti ini tinggal kita hitung saja. 1/4 ditambah 3/5 dikurang 2/4. Nah, pertama-tama kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya ada 4, 5, dan 4. Nah, cari angka yang bisa membagi 4, 5, dan 4 harus habis ya. Atau enggak cari KPK dari 4, 5, dan 4. Nah, di sini kita peroleh angka 20. Nah, angka 20 ini bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, bisa dibagi 4 juga, maka kita pakai angka 20 gitu. Atau lebih gampangnya adalah kalian tinggal mengalihkan saja 4 dikali 5 berapa, sama dengan 20 kan ya. Karena ini 4-nya sama berarti nggak usah dipakai lagi, jadi 4 kali 5 aja berapa? 20 ya. Nah, berarti ini tinggal kita hitung saja. 20 ini kita bagikan terlebih dahulu dengan penyebutnya ya. Kita bagikan dulu dengan penyebutnya. Setelah itu kita kalikan dengan pembilangnya gitu ya. Maka ini rutenya adalah 20 dibagi dulu baru dikali pembilangnya gitu. Oke, sekarang kita hitung satu persatu. 20 dibagi 4 itu sama dengan 5 ya. 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka kita tulis di sini 5. Ditambah. Oke, sekarang 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti ini tinggal kita tulis 12 lalu dikurang. Nah, lagi 20 dibagi 4 sama dengan 5 ya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka ini dikurang 10. Nah, ini berarti tinggal kita hitung saja. 5 ditambah 12 itu sama dengan 17 ya. 17 dikurang 10 sama dengan 7. Nah, berarti di sini sama aja dengan 7. Nah, pernya berarti per 20. Nah, berarti karena ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini jawabannya 7/20. Berarti jawabannya yang D. Seperti itu. Nah, ini adalah soal yang berkaitan tentang perbandingan. Di sini jumlah uang Yadi dan Samsul itu 660 ya. Nah, jika perbandingan uang Yadi dan uang Samsul 6/5, maka besar uang Samsul adalah, nah di sini kita peroleh perbandingannya Y Yadi berbanding Samsul itu sama dengan 6/5. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar uang Samsul, maka kita ambil perbandingan yang 5. Oke, berarti 5 per, karena yang diketahui adalah jumlah uang keduanya, maka ini perbandingannya juga harus kita jumlahkan. Nah, 6 tambah 5 sama dengan 11 ya. Nah, berarti per 11 dikali angka yang ada di soal. Nah, berarti ini ya 660.000. Nah, berarti ini tinggal kita tulis 660.000. Nah, ini berarti tinggal kita hitung. Ini kita ambil angka 66 dulu ya. Kita ambil angka 66 bagi 11 aja. Berapa? 6 ya. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, karena ini nolnya belum kita pakai 1, 2, 3, 4, maka tinggal kita tambahkan saja di sini. Tuh 2, 3, 4. Maka hasilnya sama dengan 300.000. Nah, berarti jawabannya yang A. Nah, seperti itu.